Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Devarisa kembali hadir tentunya di podcast Unan Official. Dan alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama saya adalah Profesor Dr. Abdul Hakam MT PhD. Beliau pakar geoteknik Universitas Andalas dan juga dosen teknik sipil Universitas Andalas. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini saya kebetulan dengan Pak Hakam ini luar biasa. Beliau ini bisa dikatakan dosen teknik tapi juga pakar di dalam bidang kebencanaan. Kebetulan memang benar-benar saya dulu konsennya dulu di Magister Ilmu Komunikasi Kebencanaan. Jadi dengan beliau juga pernah berkomunikasi dan berbincang-bincang juga dengan beliau tentang kebencanaan ini. Dan pada momen ini pemirsa podcast, kita juga mengucapkan turut berduka tentunya dengan bencana yang melanda Sumatera Barat terkait Galodo ya kemarin ya Pak ya, ataupun lahar dingin. Kalau Galodo ini bahasa Minangnya ya Pak, bahasa Kampuangnya dari daerah Minangkabau, dan lahar dingin bahasa Indonesianya. Dan terjadi juga banjir bandang, akhirnya mengakibatkan kerusakan di sekitar ada 5 kabupaten kota ya Pak ya di Sumatera Barat yang terkena dampak dari lahar dingin ini. Dan tentunya kemarin Unan alhamdulillah juga cepat tanggap ya Pak ya dengan hal ini gitu ya Pak ya. Kemarin juga beberapa sehari setelah itu Rektor juga mengeluarkan surat edaran terkait pembelajaran pasca bencana. Mungkin karena mahasiswa kita yang mau akses ke Padang nggak bisa, ini karena jalannya putus. Padang Bukit Tinggi jalannya putus. Jadi itu kemarin solusi dari kita memberikan surat edaran terkait bencana. Dan juga kemarin beberapa hari yang lalu tim Unan juga terjun langsung ya Pak ya ke lokasi bencana. Tim tanggap darurat Universitas Andalas, dan tentunya juga di dalam tim itu ada Pak Hakam juga. Dan pada hari ini saya mau tanya-tanya juga, kemarin beliau sudah selesai dari tempat bencana, mungkin apa nih yang beliau lihat dan juga dari segi kepakarannya memberikan masukan-masukan apa untuk kedepannya setelah pasca bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Baik, kemarin itu dari tim Unan sudah ke sana ya Pak, ke tempat bencana lahar dingin. Nah ini apa sih yang Unan lihat dan Unan lakukan di sana Pak? Ya, jadi hari pertama itu kita memang pertama mendapat berita bahwa terjadi Galodo itu ya, banyak sekali lokasi ya, kita juga bingung mau kemana, tapi ya kita harus lakukan, terutama yang viral itu kan di Lembanai, karena banyak orang lihat sana Sakapa itu hilang kan. Benar ya. Jadi itu tempat kita tuju pertama. Kemudian kita tuju juga tempat yang besar yang di Bukit Batabuah ya, di Bukit Tinggi, kemudian di Batu Sangkar ya, termasuk yang ada di Pandisike ya. Itu yang karena di tempat-tempat itulah yang memakan korban banyak ya, relatif banyak lah itu ya korbannya. Kemarin itu terakhir ada sekitar 67 korban jiwa ya Pak ya. Dan ada juga yang masih hilang yang belum bisa ditemukan. Ya, kita nggak nyangka juga korbannya sebanyak itu ya, karena memang ini ya sudah lama hampir ya 100 tahun yang lalu lah kemungkinan ini terjadi ya. Jadi baru terjadi lagi sekarang, dan korbannya ya begitu banyak ya. Kita turut berduka pada mereka yang menjadi korban, keluarga yang tinggalkan, semoga tabah. Baik, ini lahar dingin yang terjadi ini karena efek gunung meletus beberapa bulan yang lalu ya Pak ya. Jadi erupsi, dan terus sebenarnya bisa diprediksi bencana ini Pak, atau bagaimana sebenarnya? Bisa ya, sampai sekarang kita masih prediksi. Jadi itu material yang dikeluarkan itu ya prediksinya memang kasar, tapi sangat penting untuk memprediksi dampak bencana yang harus kita hadapi untuk kesiapsiagaan. Jadi itu sekitar 300.000 kubik, itu kan besar tuh, banyak jumlahnya. Yang masih belum turun, yang kemarin tuh kira turun masih sedikit lah itu, paling banyak 30% perkiraan juga ya. Nah, aktivitas Gunung Merapi kan juga selama ini kan sedikit-sedikit aja, tapi kemarin begitu intens erupsinya kan, sehingga abu-abu yang ada
masih di puncak gunung itu ya uh, masih berpotensi untuk Turun turun kembali ya lagi Pak ya. ya. Kemarin itu kan karena mungkin saat hujan lebat di lereng Gunung Iya, Merapi dan membawa material-material batu-batu, abu-abu segala macamnya turun ke bawah dan menyebar gitu. Jadi iya, memakan banyak korban. Nah, iya, ini mungkin dari segi kepakaran Bapak nih dari insyaallah geoteknik ini ya. karena memang dari mempelajari sifat-sifat Mm-mm, bebatuan dan tanah dan juga ini iya. alam juga ya Pak ya. Dan ini sebenarnya kalau menurut ininya Pak, apa sih yang benar yang membuat itu galodonya melebar gitu Pak? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya ya mulainya dari abu itu ya. Jadi Mm-mm. kalau seperti biasa masyarakat udah tahu lah. Kalau air aja, kalau air yang mengalir itu kan bisa mengikuti alurnya. Alurnya itu sungai ya. Jadi kalau air Mhm. mengalir dia ikut aja dengan alur sungai itu. Mungkin dengan hujan lebat seperti itu ya tidak ada galudo, tidak ada kalau tidak ada abu gunung api itu, Gambut Merapi itu mungkin hanya air mengakibatkan banjir aja. Kalau Mhm banjir mhm. ini kan air cenderung tidak tingkat kerusakannya tidak terlalu besar ya. Dia menggenangi, mungkin ada juga banjir bandang ya, Mhm. tetapi tidak sebesar inilah dampaknya. Sampai ke mengisi-ngisi sawah-sawah hilang itu kan Mhm karena mhm. tertimbun material. Jadi kalau dia sudah bercampur dengan abu vulkanik itu menjadi lahar dingin itu, nah dia apa nih air itu jadi berat gitu. Air itu jadi berat lah bahasa awamnya seperti itu. Karena dia berat, tentu kalau seperti kita kalau ibu-ibu tahu ya membuat telur asin tuh ya, kalau di air telur dimasukkan air biasa dia tenggelam. Tapi kalau sudah dengan dikasih garam yang banyak, ini kan airnya jadi berat, Mhm. maka telur itu akan ngapung. Nah, Mhm seperti mhm. itulah dengan beratnya itu maka apa namanya batu yang tadinya kalau air aja mengalir dia mungkin hanya apa namanya goyang-goyang di tempat aja mengindak batu itu. Tapi dengan massa air yang sudah bercampur eh, Debu, dengan ya material, debu batu-batuan. material Mhm. itu jadi berat ya sehingga batu itu nggak kuat dia tetap tempatnya terdorong dia ikut ikut dengan arus air itu terbawa jadi Mhm. galudo itulah ya. Mhm mhm. Dan makanya daya rusaknya jadi sangat besar ya. Mhm Kalau kita lihat itu tebing-tebing sungai juga dibabatnya dengan batu tuh ya. Jadi sungai makin dalam, makin lebar dan apapun yang ada dilewati akan dihancurkannya ya seperti itu. Jadi itulah efek juga dari Gunung Merapi ya dan eh, ya dengan sifat seperti itu ya tentu itulah yang akan menjadi kita mempelajari itu di lapangan ya. mhm. Mhm mhm. Jadi Timunan mempelajari itu. Nah, selain itu selain mempelajari itu gunanya adalah kita untuk bagaimana memikirkan dari sifat-sifat yang dia punya itu Galudo itu. Nah, kita akan bisa memberikan solusi apa yang terbaik dengan sifat Mhm itu ya. mhm. Seperti itu Bu Deva. Oke, baik Pak. Iya. Jadi ini dia apakah Galodo ini membuat jalur baru kah atau bagaimana ini Pak? Iya, sebenarnya uh, Galudo itu bukan membuat jalur baru karena Mhm mhm. tetapi dia sifatnya bukan bukan lagi aliran seperti air ya, Mhm. sifat tanah dengan air itu kan berbeda. Kalau air dialirkan dari atas gunung itu dia akan mengikuti arus badan sungai, jadi Mhm dia akan mhm. meliuk-liuk ya Mhm sesuai badan mhm. sungai. Tetapi kalau air itu sudah berat dengan berisi dengan tanah, dia sulit lagi berbelok ya. Dia akan lurus saja sehingga diterjangnya semua sehingga daerah-daerah yang Mhm terutama yang di daerah belokan-belokan tuh nah air air yang air galudo ini air yang sudah pekat ini tidak lagi berbelok dia akan menerjang lurus gitu ya. menabrak ya dia akan Mhm. lurus sehingga Mhm. ya daya rusaknya sangat tinggi ya. Nah, itu yang terjadi juga di Lembah Anai itu juga gitu daya rusaknya sehingga dinding-dinding penahan penahan badan jalan tuh itu didorongnya oleh air selain digerus ya bawahnya juga digerus tapi dia juga mendorong sehingga terbawa semua termasuk apa namanya bangunan-bangunan di atasnya yang Mhm. dibuat uh,
yang dibuat dengan konstruksi yang tidak mempertimbangkan Galudo ini. Dia mungkin pertimbangkan tapi air ya, harus air. Tapi kalau Galudo ini agak beda perilakunya. Jadi kalau kita dengar berita ada yang terbawa arus, ada apa namanya, ada yang hancur akibat arus, ya sebenarnya itu karena memang tidak dipertimbangkan untuk menahan daya dorong yang dibawa oleh Galudo ini. Ya seperti di sepanjang Lembana itu ya, baik pemandian, baik rumah-rumah, baik bangunan-bangunan lainnya ya, itu dibawa. Kemarin berapa lama sih Pak tim UNAN berada di lokasi bencana? Kita sudah, kalau hitungannya belamanya ya udah seminggu sebenarnya. Udah seminggu ya Pak? Kontinunya bolak-balik ya. Saat ini udah 11 hari ya Pak ya pasca bencana itu. Waktu ya. itu memang kejadiannya malam minggu ya Pak ya, hari Sabtu. Malam minggu, hari Sabtu. Jadi kita akan turun mulai hari Minggu kita udah kasak kusuk. Senin tadi kita putuskan langsung berangkat ya Pak. Jadi kita kan harus persiapan juga, harus dengar situasi juga, jangan sampai kita berhenti di jalan. Jadi kan kita putuskan Senin pagi kita berangkat ya. Ya alhamdulillah lah, insya Allah lah kita masih bisa banyak berbuat lah ya untuk meringankan beban dari korban. Oke, dan ini ketika tim UNAN datang ke lokasi bencana nih, respon masyarakat gimana Pak? Oh ya tentu sangat gembira ya. Sifat kita juga kalau kita kemalangan terus kemudian datang orang ke tempat kita, datang aja kita udah senang kita kan, ada perhatian ya, Pak, ya. Jadi datang tuh sudah senang kita bahwa orang perhatian ke kita ya. Jadi memang awalnya kita belum banyak bantuan kita berikan kan, tapi untungnya itu ya di Sumbar ini pelajari dulu ya Pak ya. Kita mau pelajari ya. Jadi apa yang kebutuhan mereka ya. Kemudian beberapa hari setelah itu baru kita tahu kebutuhannya. Kebutuhan seperti untuk membersihkan sisa-sisa Galudo itu, mencuci karpet, mencuci rumah. Kita beli alat semprot kita khusus untuk membersihkan itu. Ya. Selain bahan pokok ya itu jelas itulah. Betul biasa ya, itu ya. Baik, dan ini kalau dari tim tanggap UNAN sendiri setelah pulang dari lokasi bencana nih, apa yang disiapkan oleh tim tanggap bencana nih Pak? Iya. Setelah itu kita kan susun rencana kan, jadi kita lihat memang kita bagi 2 tim. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, setelah kita survei secara cepat hari Senin Selasa itu kita kemudian berangkat lagi ya. Hari Kamis itu ya, Kamis itu Jumat kita berangkat lagi. Nah itu sesuai kebutuhan masyarakat kita berangkatkan hari itu. Kedua tuh tim medis. Jadi tim medis ini bukan hanya yang fisik tapi psikologi juga aja. Jadi trauma healing ya. Betul jadi sekali. anak-anak itu perlulah ya, orang tua juga. Ya dia kan nggak sekolah, kemudian bajunya hilang, nah itu atau minimal yang tidak kena pun karena karena kawannya kawannya atau daerahnya rusak gitu kan, ya kan trauma juga. Nah itu perlu di encourage lagi lah, dipulihkan, di healing lah. Baik, dan ini mungkin dari segi keahlian Bapak nih, Pak Hakam di bagian geoteknik, mungkin solusi apa sih Pak yang harus dilakukan? Karena bencana pun juga sudah memutuskan jalan-jalan rusak, perumahan juga sudah amburadul bentuknya ya Pak ya. Nah ini solusi apa sih Pak yang ditawarkan untuk kedepannya nih? Kita kata Bapak tadi kita juga harus bisa mempelajari sifat Galudo tersebut. Nah ini solusi apa nih Pak? Kita harus paham dengan lingkungan dan kita juga selamat gitu dengan hidup berdampingan dengan lingkungan yang seperti ini. Iya betul. Jadi memang kita ya itu kelemahan kita ya. Saya kan ya civil engineer, jadi kelemahan kita kadang-kadang kita membuat sesuatu itu pasti berisiko merusak lingkungan. Tapi kita sering mempertimbangkan mungkin kerusakan yang ditimbulkan itu bisa kecil lah daripada manfaat yang kita buat. Ya, Pak, ya, jadi itu memang itu pertimbangan. Kalau tidak kita punya dilema juga. Kalau enggak kita nggak bisa berbuat sesuatu, ya udah nggak usah buat. Kan lingkungan tidak kita ganggu. Jadi tapi kan kita tidak dapat mengambil manfaat apa-apa. Nah jadi kalau kita inginkan ya jadi di sipil, jadi kita
membuat sesuatu, ambil manfaatnya, tapi kerusakan lingkungannya juga sedikit. Nah, begitu juga apapun yang kita buat, kalau bisa apa ya, ramah lah dengan bencana lingkungan. ini Iya, ya, betul. ramah dengan bencana. Bukan hanya kita buat kemudian orang memakai, tapi yang kita buat tuh resiko yang lainnya ya, membuat tambahnya ya menjadi suatu tempat yang malah menjadi sumber korban baru kan. Betul. Nah itu jadi solusinya seperti itu. Nah itu untuk yang kita buat. Tapi kejadian ini kan khusus untuk Galudo ini memang pernah sejarahnya terjadi tahun 1890-an dah. Jadi kira-kira 100 tahun yang lalu ya, hampir sama mirip nih di Lembahana itu seperti itu juga. Ini khusus Lembahana ya. Nah, kejadiannya hampir sama mirip ya, bahwa arus air itu pernah begitu derasnya menabrak bangunan-bangunan yang waktu itu dibuat Belanda, dan Belanda makanya mulai dia belajar, sehingga kalau kita lihat bangunan yang dibuat Belanda itu bertahan sekarang. Iya, itu kan rel kereta api yang di dekat air mancur juga pondasinya bertahan ya Pak ya. Bertahan. Sementara jalan yang ya istilahnya masih baru yang dibuat ini malah itu yang tergerus ya. Ya, itu karena Sakapa yang baru dibuat juga hilang gitu ya Pak. Karena Belanda membuat beberapa saat setelah terjadi itu Galudo, sehingga dia membuat dengan kualitas yang mampu menahan Galudo itu. Betul. Sehingga dia bertahan. Itu kami masyarakat heran juga mungkin ya. Kenapa sih bangunan-bangunan lama itu sangat kuat gitu ya? Bukan Belanda lebih pintar dari kita, enggak lah. Teknologi sekarang tuh lebih bagus daripada zaman dulu. Iya. Tapi resep apa sih bikin fondasi itu kuat? Nah itu mungkin yang harus dipelajari. Resepnya sama aja. Resep sekarang tuh justru lebih bagus. Tetapi kita kan ini, Pak, apa yang terjadi sebenarnya? Dia tidak bisa membuat sesuatu itu sekuat-kuatnya. Karena dengan membuat sesuatu sekuat-kuatnya itu terjadi pemborosan. Misalnya kita perlu hanya kekuatannya Galudo yang kecil gitu kan. Tidak bisa kita harus membuat 5 kali dari itu. Enggak lah, boros dong. Mending pemborosan itu kita pindahkan ke tempat lain. Nah, yang terjadi ini kan setelah Belanda buat, Indonesia merdeka, kemudian Sumatera Barat membangun, melebarkan jalan di Batangannya itu. Nah, kita tidak ada sejarah itu lagi belajar. Sejarah dari Belanda itu tidak terjadi selama beberapa puluh tahun ini kan, sehingga kita ya enak aja buat santai aja, seperti nggak ada terjadi, nggak ada sejarahnya. Walau itu kan sejarah lama, ternyata dia memang berulang ya, berulang. Ya namanya kita tidak mempertimbangkan, ya biasalah gagal. Kita tidak mempertimbangkan sekuat itu harus di Batangan ini, ya akhirnya ya memang konstruksinya ya rusak. Memang tidak dipertimbangkan gitu ya. Jadi kalau kita pertimbangkan dari awal ya insya Allah kuat ya, sama seperti Belanda itu dia tuh pertimbangkan. Mungkin kira-kira konstruksi seperti apa sih Pak yang cocok untuk lingkungan seperti itu di dekat Lembahana itu? Nah, mungkin ya di satu sisi ini sampingnya sungai, di atasnya ada pegunungan. Nah ini bagaimana yang cocoknya nih Pak? Ya, jadi sebenarnya relatif dari zaman Belanda dulu sampai sekarang tuh relatif Lembahana ini dinding-dinding tebingnya tuh relatif aman ya. Jadi ya mungkin kalau tidak ada gempa besar, tidak ada roboh longsor kecil-kecil itu biasa tuh, karena kita alam ini kan melapuk dia, melapuk tadi kekuatan hilang, kemudian dia akan longsor. Nah, itu biasa ya. Biasa dalam arti kata memang harus terjadi, itulah siklus alam ya, siklus batuan seperti itu. Dia muncul, kemudian dia lapuk, dia rubuh, nanti terbawa lagi, masuk lagi dalam bumi dan seterusnya menjadi itu ya. Nah, itu biasa. Nah, kita belajar dari Galudo ini, solusi kita adalah seperti ini. Jadi kita membuat bangunan yang kita buat itu sesuai dengan perilaku Galudo ini, itu seperti itu ya. Nah, itu yang selama ini kita lihat ke lapang itu kita pelajari. Jadi mulai dari di Parambahan ke atas dia pas Sungai Jambu ya, ya kita lihat tuh perilakunya, bagaimana dia Galudo ini mulai dari situ kemudian mulai menerjang. Nah, kita baru kita pahami memang perilaku umum memang kita sudah tahu juga belajar ya. Itu kan sebenarnya terjadi di tempat lain. Tempat ini kan khusus nih.
karena lokasinya, karakteristik daerahnya beda. Nah, itu kita pelajari. Tapi perilaku yang bersama, ya. Jadi air Galudo ini kan dia mengandung material gunung api. Dengan mengandung material gunung api itu jadi berat. Kemudian energi, karena kemiringan gunung berapi itu dia akan dengan massa yang berat itu dia akan meluncur terus karena kecepatan kemiringannya ada, sehingga alirannya terus berjalan, sehingga energi kinetiknya jalan terus. Nah, itu dia akan menabrak terus ya. Dia bukan lagi sifatnya seperti air yang saya sebutkan tadi, mengalir sesuai alurnya. Tapi kalau apapun yang dihalangi sekarang, dia nggak akan belok, air itu akan ditabraknya ya. Kalau dia tidak bisa nabrak, dia naik ya. Naik ya. Mungkin solusi apa nih Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah? Solusinya seperti itu. Jadi kalau harus membuat apa mungkin kira-kira? Akhirnya dia naik, kalau dia tahan, nah kita buat seperti itulah. Jadi kita membuat penahan di sungainya, itu namanya sabu. Jadi kita tahan, kita hentikan energi itu, energi bergerak itu. Nah, dengan berhenti kan seperti kita lihat di tempat-tempat yang datar ya, seperti di Pasir Lawe, kemudian di Panti, kemudian juga di Bukit Bata Buah itu kan dia mulai berhenti di situ karena dia mulai datar. Nah, itulah yang kita buat. Jadi kemiringan sungai yang tajam tuh dibuat bangunan-bangunan dam, cek dam ya, sehingga kecepatan aliran akan berhenti sebelum dia menabrak pemukiman ya. Berhenti di atas, sehingga material yang terbawa air tuh akan tertahan di situ, tertahan. Nanti airnya yang keluar. Air kan tidak punya daya rusak. Kemudian airnya akan mengalir lebih aman. Nah, sampai di daerah yang nanti datar, dia tinggal air aja, sehingga dia kalau tidak menyebar lagi, dia akan mengikuti arus yang ada, alur yang ada. Seperti itu. Ya, itu solusinya seperti itu. Jadi kalau itu istilahnya nanti bangunannya kita buat cek dam atau sabu dam di beberapa tempat sebelum dia menjadi lebih ganas, membawa material-material, membawa kayu-kayu yang ditabrak itu, sehingga menabrak rumah-rumah. Jadi kalau dia lewat menabrak kayu itu ditabraknya rubuh, kayu itu juga dibawanya. Kayu ini nanti menabrak lagi material yang lain ya, debris flow itu ya. Berarti ini solusinya membuat cek dam ya Pak ya? Memang itu satu-satunya ya Pak ya? Salah satunya. Ya. Kalau misalnya ada Galudo datang lagi, ini kan kemungkinan bisa saja terjadi itu ya Pak ya? Iya, kemungkinan bisa terjadi karena ini ya siklusnya seperti itu. Gunung Merapi ini kan juga nggak kita aktif terus kan, memang gunung aktif ya. Betul. Jadi abunya akan keluar terus ya, seperti siklus inilah. Memang dia ada manfaatnya, tapi menjelang manfaat dia subur kan. Tapi kita harus selain manfaat itu kita juga bahayanya juga ada. Harus juga melakukan pencegahan korban jiwa ya sebenarnya ya Pak ya. Baik. Kalau misalnya membuat cek dam itu Pak, apakah cocok di titik-titik mana saja nih Pak, yang kan ini Galudonya udah turun nih. Nah, mungkin kira-kira titik mana yang cocok untuk dibuat cek dam ini Pak? Jadi kita harus pelajari dulu lokasi alurnya itu di mana aja ya. Nanti titiknya itu sebelum dia mempunyai daya rusak yang tinggi ya. Jadi kalau dibiarkan dia akan dorong terus lama-lama kecepatannya tetap terus, kemudian di depan tuh ada yang menghalangi, tabraknya santun. Nah, sebelum itu diberhentikan dulu. Dia mulai bergerak lagi ya. Nah, sebelum itu titik-titik ini memang harus ditentukan berdasarkan kontur ya, berdasarkan kemiringan alur sungai itu. Nah, biasanya itu dibuat untuk kemiringan sungai yang tajam, karena di kemiringan itulah air kecepatannya meninggi ya. Nanti kalau dia kecepatan tinggi di situ, dia energi geraknya kan terus nggak hilang di bawahnya. Nah, di kemiringan yang tajam itu dibuat sabur, dinolkan dari kecepatannya, dia mulai lagi. Jadi kecepatannya energi kinetiknya kita kurangi di situ. Betul sekali. Seperti itu. Oke Pak, ini luar biasa solusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga nanti untuk pemerintah untuk
pembuatan cek dam di beberapa titik setelah pasca Galodo Ya. ini. Nah, ini kalau kita lihat di pasca bencana ini sudah ada pembangunan jalan ya Pak ya, Ya. menuju ini biar akses yang jalan nasional yang terputus ini ya Pak ya. Jalan nasional ya. Ini boleh diminum kondisinya saat ini gimana Pak? Boleh Pak, kita bebas aja mau minum dulu. Jadi kita lihat ya jalan ini pertama bukan dibuat, ini solusi sementara dulu. Jadi emang tahapnya seperti itu ya. Jadi ini kan masih kita dalam kondisi darurat nih. Karena kondisi darurat ini kita pulihkan dulu. Oke. Berarti ini jalan belum ini pokok pembangunan sebenarnya berarti ya Pak ya? Belum. Belum. Jadi kalau masyarakat lihat ya ini apa adanya dulu sehingga fungsi dari kehidupan sehari-hari kita berjalan, ekonomi berjalan, fungsi transportasi berjalan, di situ kan menghubungkan orang, kemudian pemerintahan jalan, nah fungsi-fungsi lainnya lah masyarakat dan kehidupan kita jalan. Nah, di sini itu yang pertama kita buat. Ini yang pertama dibuat ya, bukan kita ini sama-sama lah kita ini maksudnya. Itu yang dibuat. Jadi jangan dibilang nanti seandainya terjadi Galodo lagi mungkin dia akan hancur juga, tapi kita tidak berdoa situ ya. Itu belum didesain untuk menahan yang kuat. Tapi sementara harus bisa dilalui lagi. Nah, ini sementara sehingga kehidupan kita kembali normal, tanda kutip ya, normal. Kemudian baru kita buat ini baru dibuat solusi yang bertahan untuk menahan Galodo yang ratusan tahun itu, yang sama dengan Belanda itu ya. Kalau mau ya. Nah, yang solusi-solusi seperti ini apakah sudah dikomunikasikan dengan pemerintah Pak untuk dibuat solusi nanti ke depan? Jadi ya sesuai dengan hasil survei kita di lapangan beberapa hari ya, yang tim infrastruktur kita sudah tuliskan solusi itu, kita sudah laporkan kepada Bapak Rektor yang memerintahkan kita ya dari UNAN, dan kita sudah berikan kepada instansi-instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Nasional, kemudian Balai Jalan. Nah, itu mereka yang karena kita wilayah yang kita dirusak itu, yang di lembahannya itu banyak wilayah yang miliknya penanggung jawabnya nasional ya. Jalan itu adalah jalan nasional. Jadi pemerintah pusat ya juga sebenarnya ikut wakil ya. yang pemerintah Dan pusat. hari ini presiden lewat kan, syukurlah kita ya, Pak ya. Pak Presiden mau situ. Jadi kalau Pak Presiden nggak lewat mungkin susah juga, lama juga kita jalan nasional memang jalan presiden ya Pak ya. Jalan presiden. Jadi harus diperbaiki dengan semaksimal mungkin bisa ditelaah juga bahwa ini jalan ini siap untuk mungkin menahan kalau bisa terjadi Galodo lagi, menahan kekuatan Galodo sekian nih, jalannya masih kuat gitu ya Pak. Iya, nanti bukan yang sekarang. Sekarang ini darurat. Jalan darurat ya. Iya, masih solusi sementara ya. Nanti akan diperkuat seperti itu. Baik Pak Akam, terima kasih atas bincang-bincangnya kita hari ini terkait mungkin setelah tim tangga bencana UNAN pulang dari lokasi bencana dan kita sudah mendapatkan ini solusinya, dan mudah-mudahan solusi dari tim UNAN ini bisa dimanfaatkan, bisa menjadi masukan juga bagi pemerintah untuk segera memperbaiki dan juga membuat infrastruktur yang ramah lingkungan, dan tentunya tidak ada lagi korban jiwa kalau misalnya bencana terjadi, karena bencana pun kita tidak bisa memprediksinya Pak ya. Karena di Padang ini juga bisa diprediksi tapi tidak bisa tepat. Betul. Kalau kita yang di Padang di Sumatera Barat ini di mana-mana ada ya Pak ya. Di bawah kalau dekat pantai itu ada tsunami, yang di gunung ada macam-macam, ada Galodo, ada gunung meletus gitu ya. Jadi memang benar-benar. Itu kan diprediksi itu. Betul. Jadi kita tuh harus siap dengan bencana yang terjadi, dan tentunya kita sebagai manusia harus bisa mengurangi dan meminimalisir korban jiwa. Baik, terima kasih kalau Pak boleh ada Hakam. satu saran Iya Pak. Boleh ada saran nih, saran untuk UNAN ini. Jadi baik Pak. saran kita ya. Jadi kita sebenarnya kemarin tuh ya orang manusia sudah ready ya, memang seperti itu ya. Kita siap. Tapi waktu berangkat kita memang ada kendala-kendala ya. Kita ada kendala-kendala. Nah, itu sarannya kendala-kendala itu kita perbaiki, seperti contohnya ya, kita kemarin tuh awalnya belum siapkan peralatan-peralatan untuk membantu masyarakat seperti pompa semprot air. Itu sekarang udah kita beli. Nanti
Ya seperti itulah sarannya. Jadi kalau saran ke depannya khusus untuk di Unan ya, untuk tim tanggap Tim bencana. pengancam. Jadi kapanpun pergi kita langsung ready. Kemarin tuh ya kita agak tertunda sehari lah, tapi karena belum siap. Tapi untunglah dengan izin Pak Rektor, dengan izin dari bantuan dari Sivitas Akademika ya, sumbangan dari Dewan Profesor itu juga kita bisa beli alat dan itu kita langsung bisa pakai. Jadi kalau terlambat nggak ada gunanya. Misalnya Betul. kita belinya sekarang sudah seminggu, orang Udah nggak selesai. ada gunanya, udah selesai. Syukurlah kita sekarang sudah punya alatnya, tapi saran saya adalah dilengkapi. Jadi Baik. Unan itu kalau Jadi bisa sebelum iya, terjun itu alat-alat iya. untuk logistiknya sudah Iya. siap duluan. Kita sudah bicarakan, sudah oke tuh sudah. Ya, tapi Ini kemarin ya, yang kalau bisa, menjadi ya, apa ya Pak ya, kendala-kendala itu ya, kecil mungkin itu ya Pak, pelajaran kita ya. untuk menuju lokasi ya Pak ya. Sudah setuju nih. Baik. Untungnya tim dengan pimpinan, dengan organisasi Dewan Pembesar semua sudah setuju bahwa kita akan melakukan pengabdian masyarakat dalam bidang bencana ini dengan lebih baik ke depannya. Baik. Baik, terima kasih Pak Akam atas Iya, waktunya. Mudah-mudahan terima kasih, ini bisa Bu memberikan Eva. solusi juga terhadap bencana yang terjadi di Sumatera Barat, itu lahar dingin. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang selalu stay tune di podcast Unan Official dan tentunya selalu memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semua. Baik, saya Devarisa, mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.